Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang stainless steel. Kelompok kami ada saya, Aifdul Rahman, NPM 1810, Elif Hafid Muhafa dengan NPM 1845, Muhammad Nuwega Prayoga dengan NPM 1849, dan Galuh Johadul Faya dengan NPM 1869. Proyeksi, permintaan, dan peluang pasar. Berikut ini adalah tabel data produksi, jumlah penjualan, impor, dan ekspor stainless steel dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung total permintaan stainless steel dengan menjumlahkan jumlah produksi dan impor dikurangi dengan jumlah ekspor. Berdasarkan tabel 1, dapat ditentukan proyeksi permintaan dan penjualan stainless steel dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan menggunakan metode deret waktu yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana X adalah faktor penyebab atau prediktor dan Y adalah faktor akibat, yaitu permintaan, penjualan industri, dan penjualan stainless steel. Selanjutnya dilakukan analisa regresi dan korelasi dengan menggunakan persamaan linear Y sama dengan A plus BX, sehingga didapatkan nilai persamaan untuk permintaan, penjualan industri, dan penjualan stainless steel pada tabel berikut. Untuk menghitung peramalan pasar dari tahun 2021 sampai tahun 2027 dapat dilakukan dengan mensubstitusikan X ke dalam persamaan. Proyeksi nilai jual. Pada tabel 4 dapat dilihat harga pasar dan jumlah penjualan stainless steel dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nilai penjualan dari stainless steel dapat dicari dengan mengalihkan proyeksi jumlah penjualan dan proyeksi harga jual. Nilai proyeksi penjualan dan harga jual dapat dicari dengan menggunakan metode deret waktu, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan persamaan linear seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada tabel 5 dapat dilihat nilai penjualan stainless steel dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2027. Selanjutnya dapat dicari nilai peluang pasar dan pangsa pasar. Peluang pasar dapat dihitung dengan rumus penjualan industri dikurangi dengan permintaan stainless steel. Sedangkan pangsa pasar dihitung dengan rumus penjualan stainless steel dibagi penjualan industri dikali dengan 100. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan proses dan diagram alur proses pada PT Indonesia Stainless Steel. Proses produksi pada PT Indonesia Stainless Steel secara garis besar dilakukan dengan melelehkan bahan baku, kemudian dilakukan pemurnian logam cair, dan terakhir adalah pembentukan logam cair menjadi produk akhir, di mana pada proses pelelehan logam dilakukan di dalam electric arc furnace atau EAF. Pemurnian logam cair dilakukan menggunakan argon oksigen decarburizzer atau AOD, dan pencetakan produk akhir dilakukan dengan menggunakan mesin continuous casting yang kemudian dilakukan hot rolling untuk menghasilkan sheet dan strip. Selanjutnya itu diagram alur proses. Pada proses produksi pada PT Indonesia Stainless Steel, diagram alur prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada diagram alur prosesnya bahan baku berupa alloy stainless steel scrap merupakan feed untuk EAF yang kemudian dipindahkan ke AOD vessel dan akan menghasilkan molten stainless steel. Proses selanjutnya molten stainless steel dilakukan proses pengecoran dengan menggunakan alat continuous casting mesin sehingga menghasilkan slab. Slab stainless steel kemudian dilakukan proses hot rolling dan akan menghasilkan hot rolled sheet and strip. Lalu selanjutnya ada bahan utama yaitu electric arc furnace. Baja diproduksi dengan menggunakan EAF yang menggunakan busung listrik arus tinggi untuk melelehkan scrap baja yang mengubahnya menjadi baja cair. Dengan komposisi kimia dan suhu tertentu, pemanasan busung arsenal memungkinkan kontrol thermal yang lebih baik daripada BOF, di mana pemanasan dilakukan dengan oksidasi eksotermik elemen yang terkandung dalam muatan sehingga memerlukan penambahan paduan yang lebih besar bila dibandingkan dengan BOF. Namun pembuatan baja dengan menggunakan busung listrik memiliki kelebihan dengan seperti tidak mengoksidasi dan mencampurkan dark logam
tidak kuat. Oleh karena itu, busung listrik biasanya memiliki kandungan karbon lebih dari 0,05%. Selanjutnya ada audiovisual. Saat ini lebih dari 75% stainless steel dunia dibuat menggunakan proses anggun oksigen decompensation (AOD) yang ditemukan oleh Linde. AOD menyediakan cara yang ekonomis untuk memproduksi stainless steel dengan sedikit kehilangan elemen berharga. Ini adalah bagian dari proses duplex, di mana scrap dan virgin raw material pertama kali digabung dalam EAF atau tungku induksi. Logam cair kemudian didekambuasi dan dimurnikan dengan bejana AOD khususnya hingga kurang dari 0,05% karbon. Fitur utama dalam bejana AOD adalah oksigen yang didekambuasi dicampur dengan argon atau gas inert nitrogen yang disuntikan melalui tulang yang terendap. Pengecairan argon ini meminimalkan oksidasi yang tidak diinginkan dari elemen berharga yang terkandung dalam baja khusus seperti kromium. Lalu ada continuous casting machine. Continuous casting machine merupakan mesin mencetak baja cair menjadi baja slab yang berlangsung secara kontinu. Continuous casting menghasilkan produk dengan bentuk panjang yang selanjutnya dipotong-potong dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Prinsip dari metode ini adalah menuangkan logam cair pada cetakan bentuk pipa. Selanjutnya, ukuran dari cetakan tersebut akan didinginkan oleh yang pendingin dan kemudian diarahkan oleh yang ada untuk memasuki tahap pemotongan. Lalu selanjutnya ada heating furnace dan hot rolling mill. Heating furnace digunakan untuk memanaskan kembali slab sebelum dilakukan proses hot rolling. Slab dipanaskan hingga mencapai suhu melebihi 1700 Fahrenheit. Slab kemudian diteruskan ke hot rolled mill. Hot rolled mill untuk dilakukan proses rolling. Proses rolling adalah proses pembentukan logam di mana stok material dilewatkan di antara satu atau lebih pasang roller untuk mengurangi dan memperbaiki ketebalan yang seragam. Alat ini digunakan untuk proses hot rolling. Dalam proses ini, proses dilakukan pada suhu yang tinggi lebih dari 1700 derajat Fahrenheit. Untuk sebagian besar logam, suhu ini adalah suhu kristalisasi ulang produk. Produk yang dihasilkan adalah sheet dan strips. Lalu selanjutnya ada fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung yang ada di PT kami yaitu PT ISS yaitu satu, gudang bahan baku yang merupakan bangunan untuk difungsikan sebagai gudang bahan baku. Lalu ada departemen mesin port yang merupakan departemen yang digunakan untuk pemprosesan plat. Tugas yang dikerjakan dalam departemen ini meliputi proses cutting, bending, drawing, pressing, dan blacking. Stasiun kerja merupakan departemen yang memiliki mesin-mesin yang bersifat umum seperti mesin las atau gerinda. Stasiun kerja ini memiliki tugas untuk merakit setiap komponen bahan baku untuk dirangkai menjadi sebuah produk. Lalu ada gudang perakitan merupakan fasilitas produksi yang digunakan untuk merakit komponen-komponen serta packing produk dan pelabelan. Lalu ada gudang barang jadi merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan produk jadi dan siap untuk dikirim kepada konsumen. Lalu ada barang reject yang merupakan fasilitas produksi yang digunakan untuk menyimpan produk yang salah dibuat atau rusak ataupun membutuhkan perbaikan. Lalu ada gudang peralatan dan suku cadang merupakan fasilitas produksi yang gunakan untuk menyimpan suku cadang mesin dan alat-alat penunjang proses produksi. Lalu ada gudang barang setengah jadi A dan B yaitu untuk menyimpan produk setengah jadi sebelum dikirim ke pengecatan atau konsumen. Lalu ada slack doom yaitu yang slack dari proses produksi dikumpulkan pada slack doom. Lalu ada departemen riset dan development merupakan divisi yang bertugas untuk mengembangkan produk. Lalu ada pemadam kebakaran dan keamanan serta ada bangun transformer yang dibutuhkan sebagai fasilitas penunjang karena PT kami akan membutuhkan listrik dari PLN. Selanjutnya ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi PT Indonesia Stainless Steel akan dibangun di Pulau Sulawesi, tepatnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Morowali, dan akan terletak tidak jauh dari Bandar Udara Morowali dan Tambang Nikel. Pemilihan lokasi ini dikarenakan
dekatnya dengan lokasi tambang nikel, dikarenakan salah satu bahan dasar yang akan digunakan untuk membuat stainless steel adalah ferronikel atau FeNi, yang dimana dihasilkan di daerah ini sehingga akan mudah mendapatkan bahan tersebut dan juga dapat menghemat ongkos pengiriman. Selain itu dikabarkan bahwa PLN Sulawesi akan meningkatkan tingkat pasokan produksinya agar dapat didirikannya sebuah smelter di daerah Sulawesi. Dikarenakan kita menggunakan sebuah EAF yang menggunakan daya yang besar, hal ini menguntungkan kita karena tidak perlu membuat pembangkit listrik. Ada tata letak pabrik atau layout dan juga peralatannya. Di sini bisa dilihat di gambar, yaitu pertama ada gerbang masuk dan ada pos, yang mana di sini jika nanti akan ada pengunjung atau karyawan masuk akan melewati pos, dan juga di sebelah pos itu ada truk, yang mana di sini truk dari luar pabrik yang akan loading barang atau akan mengangkut barang akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya ada sebelah kiri yang warna kuning itu ada parkir motor dan mobil. Di situ tempat ya dimana parkir motor mobil karyawan atau pengunjung. Dan selanjutnya ada production plan. Nah, di dekat production plan ini ada gudang bahan baku, yang mana di sini tempat diambilnya bahan baku dan juga tempat parkir truk untuk membawa atau loading barang dari luar. Selanjutnya ada area ekspansi, yang mana di sini bisa digunakan untuk expand dari production plan. Ada kantor utama juga, di sebelahnya ada kantin dan juga ada musola. Kemudian ada materials balance. Kapasitas pabrik stainless steel yang akan kami buat akan memproduksi sekitar 583.000 ton per tahunnya dengan spesifikasi produk karbon 0,07, kromium 20%, besi 67,43%, mangan 2%, nikel 10%, silikon 1%. Lalu ada komposisi bahan bakunya sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Berikut ini ada neraca bahan pada proses di EAF dengan persen efisiensi dari besi, krom, nikel, mangan, dan silikon berturut-turut adalah 98%, 95%, 100%, 92% dan 88%. Input berat dan dapat dilihat pada tabel berikut. Berat total dari bahan yang dimasukkan adalah 72.757,12 kg, sedangkan total berat yang dikeluarkan sebesar 70.808,40 kg. Kemudian di sini ada data input molten steel pada AOD yang berasal dari EAF, di mana total berat unsur besi, kromium, nikel, silikon, dan mangan yang dimasukkan adalah 70.808,40 kg dengan total output yang dikeluarkan sebanyak 70.137,11 kg dengan berat besi 47.293,45 kg, krom sebanyak 13.676,74 kg dan nikel 7.013,71 kg, mangan 1.402,74 kg, silikon 701,37 kg, dan karbon 49,19 kg. Total kebutuhan oksigen yang digunakan pada proses ini sebanyak 13.489,16 kg atau setara dengan 421,54 meter kubik. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.